سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syar'i sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah, dan kita niat iktikaf di rumah Allah sehingga kita bisa dapat 3 fadilah. Fadilah duduk dalam majlis ilmu syar'i, fadilah menunggu dari satu waktu fardu ke fardu berikutnya, yang ketiga fadilah i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian kita untuk hadis yang kedua setelah kajian kita hadis yang paling induk nomor 1 dalam agama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan yang paling induk kedua adalah hadis, sekalipun di susunan hadis-hadis induk ada di hadis nomor 5, tapi ini adalah hadis induk kedua, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam kajian hadis seperti yang sudah kita sebut, disebut dengan ujung sanad. Dan hadis ini ditakhrij atau diriwayatkan dan kemudian dikumpulkan di dalam kitab oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sehingga sering disebut dengan rawahu Al-Bukhari atau rawahu Muslim atau akhrajahu Al-Bukhari atau akhrajahu Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim di sini berarti adalah awal sanad. Di dalam hadis dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu fi amrina hadza, kalau secara bahasa dalam urusan kami ini, tapi dalam hadis ini sudah disyarah kemarin, makna fi amrina adalah fi dinina wa syariatina, di dalam agama kami dan syariat kami. Siapa yang membuat
sesuatu yang tidak ada dalam agama kami, dalam syariat kami, fahuwa raddun, maka apa yang dibuat itu akan tertolak. Apa yang dibuat itu akan tertolak. Maka jamaah rahimakumullah, ya ada redaksi lain, bunyinya riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan, yang dimaksud di sini adalah yang ibadah, taqarrub ilallah, laisa alaihi amruna, dan itu tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka itu amalan akan tertolak. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan seperti di kitab ini juga yang lalu adalah bahwa ya, untuk diterima amal dari setiap orang mukmin itu ya, dua syarat besar harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas, dia buat karena Allah. Inilah hadis innamal a'malu binniyat yang sudah kita jelaskan secara panjang lebar dari berbagai sumber. Dan ini menjadi ya timbangan sebuah amal itu untuk diterima tidak diterima secara batin. Artinya dia tidak nampak, itu ada di otak orang yang melakukan itu, apa motivasi dia melakukan itu. Ya walaupun kemudian secara tanda-tanda kadang bisa dibaca. Seperti sudah kita sebutkan dulu, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid alamat daripada ikhlas itu apa. Ya. Maka kemudian mizan al-amal, ya, timbangan amal untuk diterima yang itu zahir, bisa dilihat, inilah dia hadis ini. Hadis siapa yang membuat sesuatu dalam agama kami, dalam syariat agama kami, ma laisa minhu, yang itu tidak ada dalam syariat, maka amal tersebut akan tertolak. Jamaah rahimakumullah, yang kemarin sudah kita baca bahwa, ya saya ulang sedikit saja, fahadzal haditsu bimantuqihi yadullu ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Hadis tadi secara mantuk, artinya terucapkan, ya. Mana terucapkan? Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu mantuknya, terucapnya, ya. Hadis ini secara mantuk terucapnya itu menunjukkan bahwa ya setiap amal yang tidak ada perintah syariat, maka amal itu adalah menjadi tertolak. Kemudian juga wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruna fahuwa ghairu mardud. Dan juga secara mafhum daripada maksud hadis itu adalah setiap amal yang dikerjakan yang itu ada perintah kami, maka amal itu akan tidak tertolak, atau dalam bahasa lain adalah diterima. Jamaah rahimakumullah, maka yang sudah disebutkan yang lalu dalam apa yang kita baca bahwa kalau seandainya sebuah amal yang dilakukan itu ya tidak ada perintah syariat, ya, artinya kalau syariat berarti perintah Allah dan Rasulullah, ya, bil kulliyah, sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan itu, ya, maka amal itu ya pasti akan tertolak, ya. Itu sudah jelas, ya. Semua orang akan sepakat, ya. Nah, selanjutnya kata
Ibnu Rajab dalam kitab ini bahwa bagaimana dengan amal yang dia ya ada perintahnya. Amal itu sendiri ada perintahnya. Tapi dalam mengerjakannya kemudian dimasukkanlah sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya, istilahnya ditambah. Ya. Amal itu sendiri masyru', ya disyariatkan, ada perintahnya, ada dalilnya. Tetapi ketika dikerjakan kemudian dia dimasukkan sesuatu yang itu tidak masyru', ya, itu tidak disyariatkan. Atau kemudian ditinggalkan sesuatu yang itu disyariatkan. Nah, ini kata Ibnu Rajab kemarin yang sudah kita baca, ini hanya mengulang untuk kita sambung, ya. Kalau seperti ini dia tidak langsung divonis bahwa dia itu tertolak, tapi harus dilihat. Apabila ya yang ditambah atau dikurangi itu, ya artinya misal katakanlah yang diberi contoh, salat, ya ada perintah untuk salat ya, 5 waktu. Nah, kemudian orang ketika salat ya menambah rukuk tiap rakaat 2 kali. Ya umpama. Nah, kemudian mengurangi umpama sujud setiap rakaat 1 kali. Padahal perintah syariat rukuk setiap rakaat sekali. Sujud setiap rakaat perintah syariat 2 kali. Ini contoh saja yang diberi dulu ya. Maka apabila menambah itu atau mengurangi dapat membatalkan keabsahan ibadah itu, ya, maka ini tentu akan membatalkan ibadah itu. Ya, contohnya tadi, ya, menambah rukuk pada setiap rakaat itu akan merusak ibadah itu. Ya, sehingga apa? Ya mesti diulangi. Ya, karena itu tidak sah. Atau tadi mengurangi yang jatahnya 2 diharuskan oleh syariat, tapi dia buat sekali sujud di setiap rakaat. Ini juga batal salatnya dan itu harus diulangi. Nah, itu yang disebutkan contoh. Nah, dikatakan umpama ya dalam konteks lain, wudu itu disyariatkan ya bagi orang yang mau salat kalau berhadas tidak sah salatnya kecuali dia berwudu ya, karena ada hadis ya siapa yang berhadas ya maka dia tidak berwudu salatnya tidak diterima ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Sekarang ya ketika wudu ya yang ada diperintahkan adalah apa? Dalam status sunat tatslits a'dha'il wudu. 3 kali kita cuci organ yang kita cuci ya. Cuci tangan 3 kali, cuci muka 3 kali. Datang orang ya cucinya 4 kali atau 5 kali. 4 kali atau 5 kali. Ya. Ini kan menambah juga yang tidak diperintahkan. Ya. Nah, kalau contoh seperti ini tentu dia juga adalah ya khilafus sunnah. Nah, itu berbeda dengan yang disunnahkan. Tapi penambahan ini tidak sampai merusak keabsahan daripada wudu itu. Ya, penambahan ini tidak sampai merusak keabsahan wudu. Ya, karena apa yang disuruh daripada wudu ada dia lakukan. Ya, bahkan disuruh 3 dia buat sampai 4, sampai 5. Ya. Sedangkan larangan menambah yang menyatakan akan batal wudu kalau dibuat lebih dari 3 pun tidak ada. Maka penambahan seperti ini jelas adalah khilafus sunnah. Ya, kebalikan daripada yang disunnahkan. Tetapi tidak sampai kemudian membatalkan wudu yang dia lakukan.
Jadi kalau ada tadi amalnya secara dasar ada disyariatkan, tetapi dalam pelaksanaannya ada ditambah atau dikurangi, ini tidak langsung kemudian divonis amal itu enggak sah. Mesti dilihat dulu yang ditambah itu, yang dikurangi itu apa. Yang ditambah atau yang dikurangi itu adalah apa. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya, ini yang sudah kita bahas. Dan juga disebut kemarin yang sudah kita bahas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah apa? Sesuatu yang ya di satu ibadah ya adalah perkara yang disuruh, itu belum tentu kemudian dalam ibadah lain dia perkara yang disuruh. Ya, masing-masing itu ada tempatnya. Contoh kemarin diberi di sini adalah Rasulullah melihat satu orang itu dia berdiri, ya, kemudian tidak mau berlindung di bawah panas matahari, dan dia juga, ya, dia bernazar 3 hal: berdiri, tidak mau berlindung di bawah matahari, kemudian berpuasa. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa dia buat kayak gitu? Kata orang kepada Rasulullah di antara sahabat, dia bernazar untuk berdiri ketika Rasulullah berkhutbah Jumat. Dan dia bernazar juga untuk tidak mau berlindung di bawah tarik matahari. Ini untuk memuliakan khutbahnya Rasulullah. Ya, untuk memuliakan khutbahnya Rasulullah. Sehingga ini disebutkan pada hari Jumat. Kalau Rasulullah khutbah, biar menghormati khutbahnya Rasulullah, dia nggak mau duduk, dia berdiri. Ya. Kemudian dia tidak mau berteduh. Ya. Ini untuk ta'ziman, ya, memuliakan khutbah Rasulullah. Setelah mendengarnya kata Rasulullah apa? Duduk. Ya, berteduh. Tapi Rasulullah tidak kemudian membatalkan puasa dia, suruh sempurnakan kalau puasa. Karena puasa sunat itu ada tadi dibenarkan orang bernazar untuk puasa, ya. Tapi tidak dibenarkan untuk, ya, bertakarrub atau beribadah dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah ketika Rasulullah berkhutbah untuk berdiri. Tidak ada perintah ketika Rasulullah berkhutbah untuk tidak berlindung di bawah naungan. Ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya berdiri untuk salat fardu, itu hukumnya adalah wajib dan rukun. Tidak sah salat orang yang mampu berdiri kalau salat fardu dia duduk. Nah, tetapi berdiri ini tidak berlaku pada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sesuatu yang diperintahkan itu belum tentu itu diperintahkan dalam ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut, yang lalu disebutkan adalah bahwa yang sudah kita baca kemarin, bahwa amal ibadah itu ada 2. Al-a'malu qismani, ibadat wa muamalat. Ya, amal itu ada 2 dia, ibadah, ada ibadah, ada muamalah, ya. Maka disebutkan di sini, yang ibadah kita sudah bahas tadi sedikit dan kita ulang. Wa ammal muamalatu kal uqudi wal fusukhi wa nahwihima fama kana minha mughayyirul awdha'i syar'iyyata kaja'li haddi dzina 'uqubatan maliyatan wa ma ashbaha dzalika fa innahu mardudun min aslihi. Misalnya dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, ini dijelaskan di sini, ya, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, ya, akad qirat, akad syarikah dan sebagainya. Maka apabila, ya, sesuatu yang dibuat itu mughayyir al-awdha' asy-syar'iyyah,
ya, dia akan merubah ya apa yang sudah final ditetapkan oleh syariat, ya, maka itu akan mardudun min aslihi, itu akan tertolak. Contoh diberikan di sini. Kaja'li haddidz zina uqubatan maliyatan. Merubah ya, merubah pidana orang berzina yang sudah ada ketetapannya dalam syariat bahwa ya Al-Quran mengatakan adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuk kulla wahidin minhuma, setiap dari kedua tadi, mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Itu sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Itu bagi yang belum kawin. Nanti kalau sudah kawin, ya, ini malah dalam kajian nasikh dan mansukh, ya, dulu ada ayatnya ini, tapi kemudian sudah mansukh bacaan ayatnya. Tapi kemudian ya ada hadis, ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Kalau orang sudah kawin baik laki maupun perempuan masih berzina, dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Maka di sini disebutkan tadi, kalau mengadakan sesuatu ya dalam muamalah, ya, karena kita sebut fikih itu oleh para ulama pembagiannya adalah dua secara garis besar. Satu adalah fikih ibadah, itu yang mengatur hubungan antara seseorang dengan Rabbnya, ya, dari horizontal vertikal. Yang kedua adalah muamalat, itu yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Ini disebut dengan fikih muamalat. Tapi nanti muamalah itu ada dalam bentuk muamalah maliyah, hubungan orang dengan orang dalam barteran harta, ya. Kemudian nanti ada muamalahnya apa? Hubungan orang dengan orang karena ada perkawinan. Ya, ini disebut nanti dengan fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, punya nama sendiri. Nanti hubungan orang dengan orang dalam hubungan apa? Pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Ini nama disebut dengan fikih siasah nanti. Nanti ada hubungan orang dengan orang lain melakukan apa? Kriminal terhadap orang lain. Ini sudah dinamakan dengan nanti fikih jinayat. Ya. Maka tinggallah sekarang kalau disebut dengan fikih muamalah dan tidak disebut ujungnya secara mutlak, itu konotasinya adalah muamalah maliyah. Dia adalah interaksi orang dengan orang dalam konteks masalah barteran harta, ya, barteran harta. Nah, disebutkan di sini tadi, kalau seandainya apa yang dibuat itu merubah ketentuan syariat yang sudah ada ketetapan, seperti tadi hukuman, ya, orang yang berzina adalah dicambuk 100 kali. Lalu kemudian dibuatlah ketetapan untuk itu diganti dengan, ya, bisa membayar sejumlah uang. Nah, di apa namanya, istilah di KUHP kan sering, kalau orang melanggar ini maka dia bisa hukumannya itu pidana kurungan penjara sekian atau denda sekian. Ya, itu berarti orang tadi bisa pilih dia apa, membayar denda atau masuk ke penjara. Nah, ini sekarang untuk masalah berapa sanksi pidana orang yang berzina dan dia belum kawin, 100 kali cambuk. Kemudian dibuatlah ketentuan untuk itu bisa diganti dengan apa? Dengan, ya, bayar sejumlah uang. Ya. Maka ini kalau seperti ini apa jamaah rahimakumullah? Uqubatan maliyatan fa innahu mardudun min asli. Jelas ini tertolak. Ini dalam konteks muamalah. Lianna hadza
ghairu ma'hudin fi ahkamil Islam. Karena ini tidak ada di dalam hukum Islam. Wa yadullu ala dhalika anna Nabi SAW qala lilladhi sa'alahu. Menunjukkan untuk bahawa ini adalah mardud, tertolak karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, inna bani kana asifan ala fulanin. Kata seorang bapa, anak saya itu pernah bekerja kepada seorang tuan lah, tapi ini bukan konteksnya budak, ajiran, dia bekerja cari upah. Kata bapa ini kepada Rasulullah, anak saya itu pernah bekerja kepada si fulan, untuk mencari tadi uang. Fazana bimra'atihi. Lalu kemudian anak saya berzina dengan istrinya. Dia kerja dengan tuannya, kemudian berzina dengan istri tuannya. Faftadaitu minhu bimi'ah syatin wa khadim. Lalu kemudian kata bapa ini, saya tebus kesalahan anak saya itu dengan 100 ekor kambing dan memberinya seorang khadim, pembantu. Itu yang saya bayar nanti kepadanya. Artinya ganti kerugian atau kesalahan anaknya udah berzina dengan majikannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, mi'ah syat wal khadim raddun alaika. Kamu mau bayar 100 ekor kambing dan 1 pembantu, ini tertolak apa yang kamu buat. Raddun alaika. Wa ala banika mi'ah jaldah wa taghrib amin. Dan anak kamu itu dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan untuk masa 1 tahun. Jadi dia ada 2 pidana. Pertama dicambuk 100 kali, yang kedua diasingkan lagi selama 1 tahun. Karena pertama tadi berzina itu dicambuk, habis itu berzina dengan isteri majikannya lagi. Maka ditambah lagi hukumannya. Kalau dalam istilah apa biasa juga hukum positif itu ada pasal sekian junto nanti. Itu sebagai contoh. Jadi kalau dalam muamalah yang diadakan itu sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada ketetapan finalnya secara syariat, jelas itu mardud, ketolak. Wa ma kana minha 'aqdan manhiyan anhu fi syar'i. Adapun kalau seandainya dalam muamalah itu akadnya adalah akad yang dilarang oleh syariat. Imma liqauni al-ma'qudi alaihi laysa mahalla lil 'aqdi aw li fawati syartin fihi aw li dhulmin yahsul bihi lil ma'qudi ma'ahu wa alaihi aw li kauni al-'aqdi yushghilu an dzikrillah azza wa jalla al-wajib 'inda tadayuqi waqtihi ila ghairi dhalika. فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا. Nah, dalam hal muamalah kata Ibnu Rajab, apabila idza kana aw ma kana minha aqdan manhiyan anhu fi syar'i, apabila akad itu adalah akad yang dilarang secara syariat, baik karena syarat daripada akad itu tidak terpenuhi, atau karena kezaliman yang terjadi terhadap orang yang berakad, atau karena
itu akan menyibukkan orang ketika seperti dilarang jual beli pada waktu azan Jumat, ya. Nah, dalam hal seperti ini, apakah ini ya akad tertolak secara keseluruhan? Nah, dalam hal seperti ini kata beliau Ibnu Rajab, terjadi perbedaan pendapat yang besar di antara para ulama. Wadzalika annahu warada fi ba'd as-suwar annahu mardud la yufidul milk. Nah, karena ada dalil di dalam beberapa gambaran daripada akad tadi yang dia itu menunjukkan kepada tidak sahnya akad, sehingga tidak berpindah kepemilikan walaupun akadnya sudah terjadi. Wa fi ba'dihha annahu yufid. Tapi dalam bentuk yang lain itu sah akadnya. Fayahsulu al-ittirabu fihi bisababi dzalika, maka terjadilah perbedaan pendapat karena itu. Wal aqrabu insyaallah taala annahu in kana an-nahyu anhu li haqqillahi ta'ala fa innahu la yufidul milka bil kulliyah. Kata Ibnu Rajab, yang paling dekat kepada kebenaran bahwa kalau akad itu terkait dengan ya larangan yang terkait dengan haknya Allah, maka ini tidak sah akad tersebut, maka tidak berpindah kepemilikan walaupun akad sudah terjadi. Wa ma'na annahu yakunu al-haqqu lillah annahu la yasqutu biridhal muta'aqidaini alaihi. Ya. Jadi tidak akan tidak akan sah akad sekalipun dua pihak yang berakad itu ridho. Ya, karena ini haknya adalah haknya Allah. Ya, haknya adalah haknya Allah. Ya. Nanti akan diberi contoh. Wa idza kana an-nahyu anhu li haqqin adamiyyin muayyanin bihaitsu yasqutu biridahu bihi fa innahu yaqifu ala ridahu bihi. Tapi kalau seandainya akad tadi terkait dengan haknya manusia dan itu akan gugur tadi atau akan sah akad apabila ada ridha daripada dia. Nah, fa in radiya lazimal aqd wastamarra al milk. Maka kalau dia ridha maka ya artinya akad dibuat ya pertama ya tidak terpenuhi syarat karena tidak ada ridha dari satu pihak. Maka setelah itu datang orang yang pemilik daripada itu misalnya mengatakan sudah saya ridhoi, maka akad yang sudah dibuat tadi menjadi sah karena sudah dapat ridha atau nanti izin daripada dia. Wa illam yardha bihi falahul fashu. Tapi kalau tidak ridha maka itu boleh kemudian dibatalkan. Ya. Diberi contoh di sini. Fa ammal awwalu falahu suwarun katsiratun minha. Contoh pertama bagaimana akad yang itu adalah menyangkut dengan haknya Allah. Di mana kata Ibnu Rajab kalau menyangkut haknya Allah ya, itu kalau kemudian ya tidak dilakukan terpenuhi dengan ketentuan Allah, maka itu akad tidak sah. Akadnya tidak sah. Bagaimana contoh itu? Kata Ibnu Rajab, nikahu man yuhramu nikahuhu imma li'ainihi ka al-muharramat 'ala at-ta'bid ya bisababin aw nasabin aw lil jama'. Pertama ya, menikahi orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk dinikahi. Lalu kemudian orang ini berdua mengatakan, saya ridho menikah dengan dia. Si cewek mengatakan, saya ridho juga. Nah, dua-duanya ridho.
Tetapi antar orang ini berdua diharamkan untuk menikah. Ya, diharamkan untuk menikah. Lalu dibuatlah akad, ya, oleh, katakanlah umpama saja ayah si perempuan ada sebagai wali, ya. Kemudian 2 orang saksi ada, ya. Kemudian si laki-laki ada. Ijab kabulnya terjadi. Saya nikahkan anak kandung saya denganmu dengan mahar sekian, saya terima nikah. Jadi semua rukun-rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi. Tetapi antara orang ini sudah diharamkan untuk menikah. Ya. Ini kan yang mengharamkan nikah itu Allah. Jadi apa yang mereka langgar itu melanggar haknya Allah. Ya, ini yang dimaksud sebagai contoh tadi. Ya. Maka apa? Akad itu walaupun sudah dibuat menjadi akad yang batal. Dan orang ini walaupun sudah tadi harus dipisahkan balik, dan akad tadi adalah akad yang batal. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka tadi adalah dianggap dengan zina. Ya. Aw li fawati syartin la yasqutu bit taradhi bi isqatihi. Ya. Atau karena tidak terpenuhinya satu syarat, yang syarat itu tidak akan gugur sekalipun kedua belah pihak ridha menggugurkannya. Kanikahil mu'taddah wal muhrimah wan nikah bi ghairi waliyin wa nahwi dzalika. Misalnya menikah, ya, dengan wanita dalam keadaan dia masih iddah. Dalam keadaan masih iddah. Atau menikah ketika wanita dalam keadaan berihram. Ya. Atau menikah tanpa ada wali, ya, tanpa ada izin daripada wali. Waqad ruwiya anna Nabi SAW farraqa baina rajulin wa imra'atin tazawwajaha wa hiya habla. Nah, Nabi pernah membatalkan sebuah pernikahan yang sudah terjadi, akadnya sudah terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana perempuan ini dalam keadaan dia hamil, dinikahi oleh laki-laki ini. Artinya dia masih dalam masa iddah dari suaminya, udah dinikah lagi oleh yang lain. Ya. Farad dan nikaha liwuqu'ihi fil iddah. Ya. Wa minha, ini contoh lain yang hak Allah. Uqudur riba fala yufidu al-milka wa yu'mar biraddiha. Misalnya 2 orang membuat akad, ya, riba. Nah, sekarang ada yang menarik ini keluar sedikit dari sini, ya. Ya, ketika ada gangguan jaringan di BSI kemarin karena ada serangan hacker, sehingga BSI sama sekali tidak bisa dilakukan transaksi, internet banking mati, ATM mati, kita ke teller, ke CS semua nggak bisa berfungsi. Dan itu bukan 1 hari, sampai 4 hari yang sama sekali nggak itu, baru kemudian berfungsi ATM. Maka ketika itu muncul lagi gagasan, ya, kalau kita baca dari DPR sendiri, ketua DPR, untuk merevisi Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Yang kata kita lihat arahnya membuka lagi ruang kepada bank konvensional beroperasi di Aceh. Ya, beroperasi di Aceh. Nah, padahal bank konvensional itu jelas ijma ulama adalah bank ribawi. Bank konvensional adalah bank ribawi. Ya. Kenapa bank ribawi? Ya, karena di dalam fikih muamalah di bab akad qarad, ya, akad hutang pihutang, ini namanya akad qarad. Dalam akad hutang pihutang dalam Islam, tidak boleh orang yang memberi hutang, ya, itu mendapatkan pengembalian yang lebih daripada orang yang berhutang. Ya. Kata mohon maaf atau redaksi itu kurang ini. Ya, qarad dalam Islam adalah
memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki dan pengembaliannya persis sama, tidak boleh ada tambah sikit pun. Maka setiap ada penambahan dalam pengembalian hutang, riba. Ini final. Ini final. Misal, satu orang hutang uang ke satu orang, dia kasih hutang 10 juta. Balik bulan depan harus kembalikan 10 juta 100.000. 100.000 riba. Pokoknya pengembalian hutang tidak boleh lebih dari pengambilan. Lebih sedikit pun namanya riba. Ya. Namanya riba. Bahkan ya, walaupun hadis ini dhaif, tetapi kemudian ya para ulama membuat kaidah karena pernyataan para sahabat athar yang saling menguatkan, sehingga ini menjadi kaidah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang memberi keuntungan kepada yang beri hutang, itu riba. Ya, umpama di kita banyak ya prakteknya. Satu orang di kampung butuh uang dia. Ya. Segera nikahkan anaknya, sekolahkan anaknya. Lalu enggak ada uang dia. Maka datang ke orang kaya. Dia hutang penglong 20 juta mau berkahwin anu. Untuk katakanlah tuku loan bayu. Cuma pu borok je nyaumang loan. Maka kemudian hasil sawah itu siapa yang kemudian nikmati? Si yang memberi hutang, riba. Karena orang yang memberi hutang kepada orang lain tidak boleh ada keuntungan dari itu. Setiap ada keuntungan namanya riba. Namanya riba. Yang paling tinggi dibenarkan adalah apa? Ya, kan Rasul melakukan. Kalau orang ketika mengembalikan waktu berhutang tidak ada dipersyaratkan. Bahkan dia tidak bilang kepada orang yang beri hutang. Tapi ketika pengembalian, kemudian dia ya mengatakan, alhamdulillah ya, dari uang Bapak kasih saya hutang 10 juta, udah saya buat usaha apalah. Alhamdulillah ada untunglah sikit. Ini hutang Bapak 10 juta, ini sikit hadiah saya. Itu yang dibenarkan. Tapi kalau dari awal mensyaratkan riba, bahkan tidak dibenarkan kalau orang yang berhutang ini dari awal sudah bilang, nak pinjam pengkelon 30 juta kan, lonjok hadiah ke dalam 5 juta je, 500 lebih. Nah, itu akan mempengaruhi orang ini untuk memberi. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Maka sekarang jamaah rahimakumullah, kita sebut tadi, kenapa bank konvensional ribawi? Karena dia hutangkan uang kepada orang, lalu kemudian dikenakan pengambilan lebih yang disebut dengan bunga. Ya jelas riba. Nah, maka jamaah rahimakumullah di sini diberi contoh apa? Ya, dua orang membuat kesepakatan. Ya. Loan hutang bank 30 juta dalam masa tidun, loan pulang ke depan 1 juta 11 juta. Lo ridho ana masalah ridho nyok kempaksaan ridho. Sekalipun orang ini berdua ridho, tetap riba. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa karena ini menyangkut dengan haknya Allah. Walaupun orang ini berdua ridho, itu tidak bisa kemudian mensahkan akad karena itu menyangkut haknya Allah. Jadi tidak bisa karena orang ini tadi, kayak orang tadi menikah, ya. Nyandram, kan diharamkan menikah. Lo ridho, kau ridho, kahana patah kamu. Ya, tidak bisa ridho orang ini ya, mengabsahkan akad karena ini menyangkut dengan haknya Allah, ya, dengan haknya Allah. Ya. Nah begitu juga tadi dalam akad riba, tidak bisa ridho kedua belah pihak yang berakad itu mengabsahkan akad. Karena ini menyangkut dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberi contoh di sini jamaah rahimakumullah. Maka apa? Kalau diketahui dua orang tadi hutang pihutang, lalu kemudian diharuskan mengembali lebih,
maka dibatalkan ini. Balik lagi hutangnya, balik. Ana jadi anjir. Ya, lu ridho. Ana apa pula? Memang lu yang pegang apa yang lu damah. Enggak bisa. Balik. Itu harus dibatalkan. Tidak bisa. Ya. Wa qad amara Nabi SAW man ba'a tamar sa'a tamrin bi sa'aini ayaruddahu. Ya, dalam hadis, ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi itu pernah, ya, satu orang, ya, menjual ya satu sak daripada korma, ya, untuk mendapatkan dua sak daripada korma. Artinya gini, dia punya korma bagus, kemudian dia jual, ya, barter, lalu dapat 2 sak. Nabi mengatakan tidak sah, kembalikan, balik, masing-masing balik. Jadi nanti kalau kita bahas tentang masalah riba dalam jual beli, ya, maka walaupun kedua belah pihak setuju dan ridha, tetap itu tidak bisa mengabsahkan karena ini menyangkut dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi, wa minha bai'ul khamri wal maitati wal khinziri wal asnam wal kalb wa sa'iri ma naha an bai'ihi mimma la yajuz bai'uhu. Begitu juga adalah menjual sesuatu yang dilarang oleh syariat menjualnya. Walaupun ridha, jual bangkai, jual anjing, jual babi. Orang yang beli mengatakan, saya ridha belinya, ana mengih lo laki blok. Ya. Orang menjual, ya, anjing, ya, menjual babi, dua-dua ridha, penjual ridha, pembeli ridha. Ini tetap tidak, ya, membenarkan keabsahan jual beli tadi. Jual beli itu batal dan harus dikembalikan. Yang jok peng cah rocok rumah peng, yang jok bui cak rumah bui ro. Yang tidak sah karena ini sudah tegas dilarang oleh syariat jual beli hal-hal yang seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah. Nanti akan kita beri contoh sedikit lagi. Wa amma tsani falahu suwar adidah. Adapun yang kedua, yang akad dalam muamalah yang hubungannya kepada tadi dengan manusia, dengan ridha daripada manusia. Ya, dengan ridha daripada manusia. Karena itu menyangkut haknya manusia, bukan menyangkutnya haknya Allah. Tapi kalau menyangkut hak Allah tadi sudah diberi beberapa contoh bahwa itu adalah akan membatalkan akad tersebut walaupun sudah dibuat akadnya, karena tidak bisa keridhaan dari pihak atau kedua belah pihak tadi kemudian membenarkan akad karena ini menyangkut dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu kita insya-Allah nanti kita akan sambung sedikit lagi ini dengan seperti saya sebut akan kita bahas lagi dengan berbagai kitab-kitab yang lain sampai nanti kita kepada yang selengkap-lengkapnya membahas tentang perkara ini supaya kita ada wawasan yang komprehensif. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.